Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Anak-anakku, kita akan kembali mempelajari bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menyusun cerita fantasi atau imajinasi. Setelah kalian mengetahui dan memahami jenis-jenis cerita fantasi beserta struktur dan unsur kebahasaannya, sekarang kalian mempelajari cara menyusun cerita fantasi. Yang pertama, menentukan ide penulisan. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita akan membuat cerita fantasi, kita menentukan terlebih dahulu, kita mencari ide terlebih dahulu. Nanti cerita kita akan kita buat seperti apa. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan atau referensi untuk pengembangan ide cerita. Seumpamanya kita sudah menemukan ide untuk membuat cerita fantasi, nanti kita juga akan mengumpulkan bahannya. Umpamanya kita berpikir nanti tokohnya kita akan memberikan peran yang seperti apa dalam tokoh cerita fantasi tersebut. Terus kita menentukan latarnya di mana saja, kapan saja, terus alurnya kita akan membuat alur maju atau mundur seperti itu. Yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Ketika bahan atau referensi sudah terkumpulkan, selanjutnya itu merangkai peristiwa dari kerangka tersebut. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Jadi ketika sudah lengkap, ketika sudah melakukan langkah pertama, kedua, dan ketiga, tugas selanjutnya itu mengembangkan apa yang sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi mengembangkan kerangka karangannya. Oke, sebelum menyusun cerita fantasi, jangan lupa perhatikan ejaan, penggunaan tanda baca yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini tugas kalian yaitu membuat cerita fantasi dengan tema Aku 10 tahun mendatang. Untuk yang berada di pondok bisa dikumpulkan ketika tatap muka. Jadi ketika tatap muka nanti semua tugas dikumpulkan, termasuk cerita fantasi ini. Untuk yang ada di rumah silakan mengirim semua tugasnya ke Bu Wirda. Di situ udah Ibu sediakan, udah ada nomornya Bu Wirda. Kalian bisa langsung menghubungi beliau untuk mengirim tugas. Ketika tatap muka nanti kita juga akan melaksanakan ujian ya. Jadi kita akan ujian harian, kita akan ulangan harian maksudnya. Untuk yang di rumah nanti bisa membuka link untuk yang bertatap muka, nanti kita akan melaksanakan ulangan harian di dalam kelas. Ulangan hariannya kita akan laksanakan minggu depan anak-anak. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.